Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tema seputar Tauhid yang diambil dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah imam besar yang hidup pada pertengahan abad ke-12, seorang ulama yang Allah beri basirah serta kefahaman dalam masalah din dan ilmu-ilmu syar'i, terkhusus dalam masalah akidah. Dan ini adalah bagian yang paling menonjol dalam dakwah beliau. Adapun kitab Tauhid karya beliau ini adalah kitab yang banyak sekali mengandung faedah. Di dalamnya beliau menjelaskan kewajiban bertauhid, fadilah dan keutamaannya. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang syirik yang merupakan pembatal ketauhidan. Kesyirikan yang beliau jelaskan dalam kitab ini mencakup syirik perbuatan, syirik ucapan, dan syirik keyakinan. Sebagaimana iman adalah perbuatan, ucapan, dan keyakinan, maka begitu pula syirik bisa terjadi karena perbuatan, ucapan, atau keyakinan. Adapun syarah atau penjelasannya kami ambilkan dari penjelasan Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, atau yang masyhur dikenal dengan nama Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau adalah ahli hadis dari Najd, Saudi Arabia, dan beliau juga dijuluki sebagai Musnidud Diyar An-Najdiyah, orang yang banyak sanadnya dari negeri Najd. Masa muda beliau digunakan untuk mencari ilmu ke negeri-negeri kaum muslimin seperti India, Mesir, Maroko, Suriah, dan negeri-negeri lainnya. Beliau banyak menguasai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, akidah, dan qiraat. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Abdullah Al-Jibrin, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Saleh Al-Fauzan, dan yang lainnya dari kalangan ulama-ulama kibar. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah ke atas Nabi, keluarga dan para sahabatnya. Tiga hal ini yaitu bacaan basmalah, hamdalah, dan salawat merupakan adab dalam memulai tulisan yang disepakati oleh para ulama. Maka bagi siapa yang hendak membuat tulisan, membuat suatu karya, maka dianjurkan memulai dengan tiga hal tersebut. Kemudian Syekh rahimahullah berkata, Kitabut Tauhid. Ini adalah bab pertama dalam kitab. Adapun maksud dari judul bab ini adalah penjelasan tentang wajibnya bertauhid, yaitu tauhidul ibadah, yang maknanya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam ibadah. Maka untuk menguatkan penjelasan tersebut, Syekh rahimahullah menyebutkan 7 dalil. 5 diantaranya adalah ayat Al-Quran, dan 2 diantaranya adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Adapun dalil yang pertama yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Perintah beribadah secara umum berarti bertauhid, sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fa ma'nahu tauhid." Setiap ibadah yang ada dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah tauhid. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya beliau mengatakan, "Fal ayatu tadullu ala anna al-hikmata min khalqil jinni wal insi hiya tauhidullah." Ayat ini menunjukkan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia
adalah tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah semata dalam ibadah. Wa ma khuliqu lahu fahum ma'muruna bih. Karena sebab penciptaan mereka diperintahkan untuk bertauhid. Wal amru lil ijab fayakunu tauhid wajiba. Dan perintah adalah keharusan, maka tauhid adalah kewajiban. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Dalil kedua yaitu surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Firman Allah, "An i'budullah," agar mereka menyembah Allah. Ini adalah perintah ibadah, mengesahkan Allah semata dalam ibadah, menyembah hanya kepada Allah saja. Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Maka inilah yang dinamakan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kemudian firman Allah Ta'ala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, mengandung perintah untuk menjauhi sesembahan selain Allah. Dan hal ini tidak akan terwujud melainkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna taghut yang kita diperintahkan untuk menjauhinya ada dua. Pertama bermakna khusus, yang kedua bermakna umum. Adapun secara khusus, makna taghut adalah syaitan. Sebagaimana perkataan Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat wajtanibut taghut, beliau berkata, wab'adu minasyaitani, jauhilah syaitan, wahtaru an yughwiyakum wa yasuddakum an sabilillahi fatadillu. Berhati-hatilah jangan sampai ia menggelincirkan. Berhati-hatilah jangan sampai ia menggelincirkan dan menghalangimu dari jalan Allah hingga engkau tersesat. Ikhwani wa akhwati a'azani Allah wa iyyakum. Makna yang kedua yaitu makna umum. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, kullu ma tajawaza bihil abdu haddah. Segala sesuatu yang menyebabkan hamba melebihi batasannya, min ma'budin au matbu'in au muta'in, baik itu sesuatu yang diibadai, diikuti atau ditaati. Ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kiranya pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Insyaallah penjelasan selanjutnya akan kami sampaikan pada pertemuan yang kedua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.